saya mulai ya. Untuk pokok bahasan hari ini adalah dengan asuhan keperawatan gangguan metabolisme terhadap komplikasi ya, dan juga obesitas sistem endokrin ya. Ini ada segolongan penyakit terhadap gangguan metabolisme yang bersifat 3 golongan ya, terhadap gangguan karbohidrat, protein, lemak ya, dan juga dapat menimbulkan kelebihan atau kekurangan ya, terhadap zat tersebut ya, atau yang bersangkutan ya. Nah, sekarang terhadap karbohidrat, ya, gangguan terhadap metabolisme karbohidrat ya, berarti salah satu ciri khas itu adalah hiperglikemi ya, atau penyakit diabetes mellitus ya. Nah, di sini disebut juga sebagai dasar suatu penyakit kekurangan insulin ya. Ada yang tahu fungsi insulin itu apa? Sini, Kak. Sini. Sudah ketemu fungsi insulin itu apa? Mengontrol glukosa dalam tubuh, Bu. Mengontrol kadar gula darah dalam tubuh, Bu. Mengontrol ya. Mengontrolnya di mana kadar gula darah kita dikontrol? Dengan memberi sinyal pada sel lemak, otot, dan hati untuk mengambil glukosa dari darah dan mengubahnya menjadi glikogen di dalam otot. Baik, udah bagus sekali Google-nya ya. Ya, secara umum aja fungsi insulin itu adalah sebagai fasilitator glukosa untuk masuk ke dalam sel tubuh. Secara umum ya. Nah, jadi di sini ya, pada metabolisme karbohidrat ya, hubungannya itu adalah dengan peningkatan glukosa dalam darah, salah satunya ya karena insulinnya sudah berkurang ya, jadi si transportasi yang membawa glukosa itu sedang rusak nih, kayak motornya atau mobilnya mogok kan, nggak bisa masuk ya, nggak bisa lancar ya gitu ya maksudnya. Lalu glikosuria ya, glikosuria ini ya, jadi urin itu terbuang, maksudnya adalah glukosa itu bisa terbuang dalam urin ya, makanya kenapa untuk melihat kadar glukosa juga ya bisa kita lihat dari urin produksi namanya ya, atau reduksi urin ya, itu dengan kita masukkan nanti ya urinnya si pasien yang menderita gula atau DM ya, nanti terlihat reduksi urinnya ya untuk
nilainya. Lalu dapat juga diikuti gangguan sekunder metabolisme protein dan lemak. Nah, jadi maksudnya kalau sudah karbohidrat ini mengalami gangguan, ya maka tubuh akan melanjutkan ya untuk metabolisme terhadap protein dan lemak ya. Jadi ya melakukan karbohidrat, melakukan metabolisme selain karbohidrat ya, ada glikoneogenesis ya, yaitu melakukan metabolisme dengan selain karbohidrat seperti protein ya. Nanti kalau proteinnya sudah tidak lagi bisa dimetabolisme, dia akan melakukan metabolisme lipolisis yang memecah lemak-lemak yang ada di dalam tubuh ya. Selanjutnya untuk hal ini bisa berakhir dengan kematian ya, gangguan metabolisme. Nah, dengan kematian apabila ini terjadi, kalau terjadi kematian berarti mengalami shock ya. Shock ya dalam arti di sini bisa mengalami gejala ketoasidosis diabetikum ya, dengan kadar gula darah yang tidak bisa teridentifikasi ya nilainya ya, sehingga ya ini menciptakan peningkatan badan-badan keton ya di dalam tubuh ya. Nah, ini insiden banyak terjadi pada usia 50 sampai 60 tahun ya. Namun sekarang banyak ya di bawah umur 50 tahun ya, di atas 30 tahun pun sudah banyak yang menderita penyakit gangguan metabolisme ya. Dan dapat juga terhadap dekade pertama atau pada yang sudah lanjut ya. Dan penyakit ini sifatnya juga diturunkan atau genetik ya secara autosomal resesif. Nah, penyebab ini sebab tepat belum diketahui. Jadi secara keseluruhan masih idiopatik ya. Tidak diketahui penyebabnya ya. Namun juga di sini berhubungan dengan kelainan hormonal ya, di mana tadi ya kekurangan insulin, lalu gangguan pertumbuhan hormon ya, bisa juga karena ya hormon steroid itu sendiri ya. Dan penyebab bisa karena keadaan diabetes ini timbul akibat ketidakseimbangan dalam berinteraksi terhadap organ pankreas yang menghasilkan insulin tadi ya, dan juga hormon yang letaknya ada di hipofisis ya, di tubuh kita ya, yang diatur oleh hipofisis dan adrenal ya. Nah, sekarang kita bicara pankreas ya. Di sini adalah dia disebut pankreas atau dikatakan mempunyai pulau Langerhans ya namanya. Ya, di sini dia mempunyai sel beta dan sel alfa ya. Sel beta inilah yang menghasilkan insulin dan sel alfa ini menghasilkan hormon glukagon ya, glukagon ya. Nah, efek terhadap antiinsulin ini berfungsi sebagai faktor hiperglikemi dan juga glikogenolitik ya, sehingga meningkatkan kadar gula darah. Nah, untuk kita memahami kerja insulin, ada teori menurut Levin ya. Insulin ini tadi yang saya sampaikan mentransfer glukosa melalui membran sel otot yang serat lintang, tetapi tidak mengganggu perpindahan glukosa melalui sel membran hati ya. Nah, jadi di sini dikatakan ya otot ini juga mempunyai peranan untuk menyimpan glukosa ya. Makanya pada pasien-pasien glukosa ya, kalau pasien-pasien DM ini ya, apabila dia teridentifikasi dengan DM ya, sering kita temukan kondisi atrofi ya, di mana terjadi pengecilan ya terhadap otot. Lalu teori kedulin ini diperlukan untuk fosforilasi glukosa dalam sel ya. Jadi dalam sel itu ya membutuhkan juga ya metabolisme ya
Dan juga kelenjar hipofisis ya, ini menghasilkan zat tadi ya, salah satunya terletak di hipofisis. Dia ini untuk inhibitor ya, sebagai penghambat heksokinase ya, enzim heksokinase. Nah, insulin ini merupakan zat antagonis ya terhadap heksokinase ya. Jadi hanya insulin inilah ya yang dikatakan sebagai zat antagonis ya. Hilang Anterior dan superior ya, ini lagi seolah connecting ya. Aduh, Screennya hilang Bu, screennya. ya connecting terus soalnya kayak jaringannya. Sudah terlihat Pak? Ya. Ada. Nah, di sini kelenjar hipofisis ya, itu ada hipofisis anterior dan hipofisis superior ya. Hipofisis seperti growth hormone ini adalah hipofisis terhadap hipofisis anterior apa posterior? Hipofisis anterior ya. Jadi hipofisis anterior itu growth hormone ya, lalu hormon adenokortikotiroid hormon ya, lalu efek menghambat enzim heksokinase ya fungsinya. Lalu bila kelenjar hipofisis ini berlebihan untuk produksi, terjadi ya tadi ya, salah satunya adalah kondisi diabetes. Nah, lalu kelenjar adrenal ya. Nah, ini fungsinya salah satunya dia untuk gluconeogenesis ya, bantu proses gluconeogenesis, membentuk glukosa baru, yaitu perubahan bentuk protein ya menjadi karbohidrat ya, karena pengaruh hormon steroid yang dihasilkan oleh korteks adrenal. Yang ada di mana korteks adrenal ini? Organ korteks adrenal ini adanya di ginjal ya. Nah, bila berlangsung terus-menerus, ini bisa menekan sel beta yang ada di pankreas, sehingga menimbulkan kekurangan insulin ya, yang permanen sifatnya ya. Makanya kenapa identifikasinya ya terhadap manifestasi dari diabetes itu salah satunya apa? Sering kencing ya, poliuri. Mekanisme kalau sudah kencing, mekanismenya polidipsi, banyak minum ya, selnya haus ya, dan juga selnya mudah lapar ya, poliuria ya. Nah, aktivitas adrenal ini tergantung pada hipofisis yang ada di anterior tadi ya. Nah, sekarang komplikasinya yang bisa kita lihat mengalami gangguan biokimia, lalu cedera morfologik, ya ini sebenarnya tidak dapat untuk menegakkan diagnosis ya, yang dikatakan cedera maksudnya mudah menimbulkan cedera ya, kalau ada luka itu mudah mengalami radang ya. Lalu tidak selalu juga sebagai dasar dari gangguan metabolisme, dan untuk 20%-nya penderita ini bisa mengalami plus ya atau meninggal, tidak menunjukkan bukti-bukti kelainan untuk anatomik ya. Nah, untuk pankreas sendiri ya, seperempat penderita ini pankreas itu normal pada umumnya, kerusakan pada sel beta yang ringan ya. Tadi dia menghasilkan apa? Sel beta dan sel alfa ya. Dan tapi tidak mungkin juga menimbulkan gangguan terhadap produksi insulin tadi ya. Bila ada ditemukan masalah terhadap pankreas, biasanya dia sudah terjadi fibrosis ya. Fibrosis itu apa sih? Seperti pankreasnya itu sudah tidak berfungsi ya, jadi kayak keras gitu ya pankreasnya ya, jaringannya sudah mengalami sedikit gangguan sirkulasi.
Ya, lalu yang kedua vakuolisasi hidrofik yang sebenarnya merupakan penimbunan dari glikogen, ya. Nah, sedangkan untuk pembuluh darah, bila gangguan metabolisme karbohidrat terjadi terlalu lama atau hiperglikemik yang menahun, maka pada otot, hati dan jantung itu mengalami defisiensi, kekurangan ya terhadap ya kalau metabolisme itu kan dia itu memberikan oksigen dan nutrien ya atau nutrisi yang dalam bentuknya itu adalah darah ya, sehingga mengecil ya, ototnya mengecil, hatinya itu bisa mengalami gangguan fungsi, jantung bisa gagal mompa jantung ya, maksudnya bisa mengecil juga otot-otot pada jantung. Nah, pada lemak dimobilisasi sebagai sumber tenaga ya, lemak dalam darah itu akan bertambah. Nah, untuk lipemia dan kolesterolemia ya itu juga bisa terjadi ya. Maksudnya bisa mengalami peningkatan kolesterol dan penumpukan ya lemak dalam darah. Ini bisa kalau sudah terjadi ini masalahnya gangguan vaskular ya, gangguan pembuluh darah, dan disertai komplikasi nanti adalah arteriosklerosis yang merata ya, jadi pembuluh darahnya itu banyak sumbatan ya. Kalau sudah seperti ini mengalami sklerosis pembuluh darah arteri ya, pembuluh darah arteri koronia ya, pembuluh darah besar ya, itu bisa menghambat, makanya terjadi komplikasi terhadap makrosemia dan mikrosemia ya. Jadi komplikasi besar ya, komplikasi sirkulasi darah besar, makrosomia dan mikrosomia ya, yaitu gangguan komplikasi pembuluh darah kecil ya. Nah, pada mata ya salah satu juga komplikasi bisa terjadi yaitu sklerosis arteri retina ya, makanya bisa mengalami retinitis diabetikum. Kenapa terhadap retina? Ya, karena retina inilah yang fungsinya dia banyak memberikan adalah tempat sirkulasi darah pada mata ya. Jadi yang memberikan nutrisi HB ya pada organ itu adalah retina ya. Itu mengalami sklerosis ya. Nah, ini berupa perdarahan kecil ya. Jadi kalau kita lihat pemeriksaan fisik itu biasanya terlihat pupil ya, retina itu kan di belakang pupil ya. Jadi terlihat melebar ya pupilnya ya. Lalu ya tadi ini ya pelebaran pembuluh darah retina ya, dan juga kapiler-kapiler yang membentuk mikroaneurisma ya. Jadi ya tadi ya gangguan terhadap bentuk pembuluh darah kecil ya, mikroaneurisma ini. Nah, pada jantung, kalau jantung itu berarti komplikasi makro apa mikro? Untuk jantung, sklerosis arteri koronia ya, itu bisa mengalami ya tadi gangguan terhadap infak otot jantung ya. Kenapa bisa terjadi infak?
pada otot jantung. Ya tadi ya, ada yang tahu karena gangguan terhadap sirkulasi ya, sehingga ya sirkulasi itu terjadi gangguan karena adanya sumbatan ya, sehingga untuk sirkulasi selanjutnya itu tidak mendapatkan nutrisi ya, dan juga oksigen ya dalam bentuk aliran darah, maka terjadilah kematian jaringan terhadap organ tersebut ya. Nah, maka timbulnya yang dikatakan infak otot jantung ya. Dari infak itu bisa mengakibatkan apa saja? Sebelum infak apa? Sebelum terjadi infak apa mekanisme timbul kematian jaringan ya? Tidak hanya kematian jaringan ya, seperti jaringan itu kan tidak hanya ada di jantung ya, atau ya tadi ya bagian dari otot-otot ya. Sebelum infak itu ya tadi dia terjadi apa, iskemi dulu ya. Setelah iskemi 24 jam ya, itu bisa mengalami infak. Nah, nanti infak kalau sudah tidak bisa ditangani ya, makanya kenapa ada masalah ya, nyeri dada atau angina pectoris ya, pernah dengar kan? Ya, sudah masuk ya Pak Rahmat ya. Lalu ada apa, miokard infak ya. Nah, ini infak otot jantung itu ya, salah satunya nanti nyeri dada atau infak terhadap otot jantung ya. Lalu pada ginjal itu kelainan degeneratif pada alat vaskular glomeruler ya, di mana tubulus ginjal ya itu mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya ya, yaitu sebagai apa, reabsorpsi, absorpsi ya, ekskresi ya. Lalu bisa mengalami juga radang ya, pyelonefritis ya, radang terhadap ginjal ya, bisa dari masalah awal akut menjadi kronis ya. Lalu pada kulit terjadi penimbunan lipid dalam makropak pada dermis ya. Oke, dan susunan saraf pada saraf tepi dan kadang juga medulla spinalis ya. Nah, ini bisa terjadi ya masalah terhadap gangguan di metabolisme. Lalu perubahan degeneratifnya seperti demyelinisasi, fibrosis, dan juga mungkin berhubungan dengan sklerosis pembuluh darah ya, kelainan bentuk. Pada hati ya, perlemakan ya, masalah pada hati itu pada masalah metabolisme itu adalah masalah perlemakan ya, seperti ada hepatomegali ya, pembesaran terhadap hati, dan gangguan infiltrasi terhadap glikogen ya, salah satu dari fungsi juga ya, dia itu menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Nah, ini disebabkan karena kekurangan karbohidrat ya. Nah, sebagai sumber tenaga dari lemak ya, dan juga untuk mobilisasi lemak yang berlebihan ya. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kalau terjadi berlebihan ya, maka timbullah defisiensi terhadap lipotrofik ya, di mana lemak tidak dapat ya diangkut ya oleh sel ya, maka timbullah penimbunan lemak berlebihan. Kalau sudah tidak bisa diangkut ya berarti dia menimbun ya. Kalau tidak bisa diserap dia akan menimbun, sehingga ini lagi ya, connecting. Nah, untuk masalah ini jadi tanda gejala yang bisa kita temukan ya tadi ya, banyak pagi itu apa, banyak makan ya, tubuh tidak dapat memetabolisme karbohidrat yang dimakan ya, sehingga apa, sel-sel mudah lapar ya. Lalu polidipsi ya, karena glikosuria ya. Kenapa? Karena banyak glukosa terbuang melalui urin ya, di mana jadi diuresis osmotik
ya, kompensasinya pasien banyak minum. Lalu ya, glikosuria ya, diuresis osmotik ini ya, penderita banyak buang air kecil. Pak Aziz sudah di-admit tapi keluar lagi kenapa? Nah, selanjutnya hipoglikemi ya. Ini hipoglikemi ini kondisi patologis ya, tadi kita bicara ya. Nah, ini sering ditemukan pada tikan untuk hipoglikemi, biasanya akibat makan insulin yang berlebihan ya. Jadi kalau DM itu kan harus diberikan insulin ya. Nah, apa? Kadar glukosanya itu kan ya menurunkan kadar glukosa ya untuk pemakaiannya ya. Nah, makanya kenapa pemakaian insulin juga bisa mengakibatkan ya yang berlebihan ini adalah hipoglikemi pasiennya ya, karena untuk menetralkan ya tujuannya insulin. Nah, pada yang kedua, pada pengobatan psikosis ya dengan shock hipoglikemik ya tadi karena bisa mengakibatkan kematian ya, salah satunya adalah gejala shock ya, gejala ketoasidosis diabetikum ya, maka lagi. Nah, di sini yang ketiga ya, akibat pembentukan insulin yang berlebihan karena adanya tumor ya pada pankreas ya, yang dibentuk oleh sel beta tadi ya, yang menghasilkan insulin. Jadi dia banyak mengeluarkan insulin ya. Nah, insulin yang berlebihan juga tidak baik ya fungsinya, karena kalau berlebihan juga di dalam bisa rusak selnya. Baik, untuk gangguan karbohidrat ya, saya tadi salah satu yang dibahas tentang DM ya, gangguan karbohidrat. Yang kedua, gangguan metabolisme protein ya. Nah, ini penyakit akibat kelebihan protein ya, di mana disebut sebagai defisiensi protein. Ini terjadi pada pemasukan protein yang kurang ya. Kekurangannya ini berarti dari karena kekurangan kalori, asam amino ya. Asam amino itu adalah, masih ingat ya, di biokimia adalah hasil akhir dari protein ya. Lalu mineral dan faktor lipotropik ya. Nah, ini biasanya gangguan terhadap pertumbuhan tubuh ya. Lalu pemeliharaan jaringan tubuh ya, pembentukan zat anti dan protein ya, itu akan terganggu. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kalau gangguan metabolisme terhadap protein ini ya, pasiennya ini mudah ya, maksudnya mudah terserang penyakit infeksi. Lalu infeksi yang berat ya, karena tidak sembuh lukanya dan lumpuh, dan mudah terserang penyakit hati ya akibat kekurangan faktor lipotropik. Nah, macam-macam penyakit defisiensi protein. Yang pertama ada hipoproteinemia ya, berarti kekurangan protein dalam darah. Ini biasanya penyebabnya karena ekskresi protein darah yang berlebihan melalui air kemih ya. Jadi memang di sini ditemukan proteinnya itu banyak keluar ya, banyak dikeluarkan melalui urin ya, proteinuria ya, dan juga
Yang kedua adalah pembentukan albumin terganggu ya, seperti pada penyakit hati ya, karena tadi ya kegagalan terhadap metabolisme protein salah satunya itu adalah di hati ya. Nah makanya karena hal ini bisa mengakibat terganggu juga terhadap albumin ya, makanya kalau penyakit-penyakit dengan protein ini meningkatkan nutrien dalam tubuh ya. Lalu absorpsi albumin penyerapannya itu menjadi berkurang ya, karena akibat kelaparan atau penyakit salah satunya pada penyakit usus, juga pada penyakit ginjal ya. Pada penyakit ginjal contohnya apa tuh yang masalah terhadap albumin? Penyakit sindrom nefrotik ya, sindrom nefrotik SNA ya, akut maupun SNK ya, kronis ya. Dan di sini karena apa ya, tadi protein banyak ya keluar ya melalui urin. Nah, jadi pasiennya mudah daya tahan tubuhnya lemah. Nah, hipo dan agam maglobulinemia ya, ini salah satu juga penyakit kekurangan protein. Ini ada 3 jenisnya, yaitu pertama karena kongenital, berarti sifatnya herediter ya, itu bawaan, terutama terjadi pada anak laki-laki ya. Ini banyak pada usia 9 sampai 12 tahun baru teridentifikasi. Nah, ini mudah terserang infeksi dan juga bisa mengalami kematian yang sering ya akibat dari infeksi. Lalu plasma darah tidak mengandung gamma protein ya, jadi dia punya komponen darahnya itu tidak lengkap ya. Salah satunya adalah tidak memiliki gamma protein. Dan juga dapat terjadi pada penyakit-penyakit hipersensitivitas ya. Jadi masalah penyakit imun ya biasanya ya. Contohnya pada penyakit artritis ya, mudah nyeri ya. Nah, juga karena tubuh tidak dapat membentuk lagi ya terhadap komponen tadi ya protein. Yang kedua hipo ya, hipogammaglobulinemia ya, ini didapat biasanya pada pria dan wanita dan pada semua usia bisa terjadi. Nah, ini biasanya penderita mudah infeksi ya, terjadi hiperplasia kompensatorik ya, sel retikulum ya, dalam sel ya, komponen sel ya, retikulum. Nah, ini mengakibatkan maksudnya pembesaran terhadap organ-organ ini ya. Nah, lalu yang ketiga hipo yang sifatnya sementara ya, ini bisa ditemukan pada bayi ya. Ini merupakan peralihan pada waktu ya pembentukan gamma globulin yang didapat dari ibu itu habis dan anak harus membentuk gamma globulin sendiri ya. Contohnya apa? Pada saat ya sudah mulai lepasnya plasenta ya, pemotongan tali pusat ya, yaitu hubungan antara ibu dan janin ya, itu yang sudah terlepas ya dari pelepasan plasenta. Nah, maka si bayi itu dia membuat ya komponennya itu sudah dikatakan sendiri ya, tidak dengan bantuan si ibu lagi ya pada janin yang dilahirkan. Nah, selanjutnya penyakit pirau atau gout ya, ini akibat gangguan metabolisme asam urat ya, di mana asam urat serum yang meninggi ini pengendapan urat pada berbagai jaringan. Asam urat ini merupakan hasil akhir daripada metabolisme urin ya. Secara klinis ditegakkan terhadap nyeri sendi atau artritis akut yang sering kambuh ya secara menahun ya. Nah, ini pada jaringan juga ditemukan tonjolan-tonjolan. Maksudnya tonjolan-tonjolan terhadap otot-otot ya. Jadi kayak semacam bukan tonjolan yang banyak ya. Jadi semacam mendekati tulang-tulang area sendi ya tonjolannya. Nah,
Nah ini ya bisa ditemukan namanya topus ya, bisa di sekitar sendi, lalu bursai ya, tulang lunak ya maksudnya ya, tulang rawan, lalu area telinga ya, pada ginjal juga bisa ditemukan, dan katup ginjal ya, katup jantung. Baik, yang ketiga adalah gangguan metabolisme lemak ya, di mana berarti kondisi yang kelebihan lemak adalah obesitas ya. Ini terjadi kalori yang didapat lebih terhadap kalori yang di metabolisme ya, atau hipometabolisme. Ini terjadi pada hipopituitarisme dan hipotiroidisme ya, berarti gangguan produksi ya terhadap komponen tiroksin ya. Nah, kalori yang dibutuhkan ini biasanya menurun ya, namun terjadi peningkatan berat badan meskipun diberi makan yang tidak berlebihan. Ya maksudnya makannya itu biasa ya, namun memang terjadi peningkatan berat badan ya. Nah, ini ada lemak yang ditimbun biasanya pada jaringan subkutis ya, jaringan retroperitoneum ya, lalu peritoneum ya, lalu omentum, lalu perikardium, dan pankreas ya. Nah, lemak yang banyak ditimbun. Obesitas ini memperberat juga terhadap kondisi kasus hipertensi, diabetes, dan juga penyakit jantung ya. Jadi kalau sudah obes, kondisi obesitas ini memperberat sekali ya. Nah, salah satunya adalah gangguan metabolisme lemak, ada hiperlipemia. Berarti jumlah lipid darah total dan kolesterol yang meningkat terdapat pada kondisi diabetes mellitus ya, yang tidak diobati ya, maksudnya tidak terkontrol ya diabetes mellitusnya. Ya, jadi cuek ya, tidak minum obat ya. Nah, karena kalau sudah penyakit diabetes itu ya seperti ketergantungan memang dengan obat ya. Nah, lalu hipotiroidisme ya. Nah, gangguan terhadap kekurangan hormon tiroid ya. Lalu nefrosis lupoid ya. Lalu penyakit hati dan sirosis biliaris. Lalu xanthomantosa, hiperlipidemia, dan hiperkolesterolemi. Nah, selanjutnya penimbunan lemak ini terjadi di dinding pembuluh darah. Makanya kenapa bisa mengalami arteriosklerosis ya. Jadi banyak sumbatan di dalam pembuluh darah ya. Oke. Sekarang kalau yang kekurangan tadi yang berlebihan ya. Yang kekurangan ini biasanya terjadi pada kondisi-kondisi kelaparan atau starvation. Atau bisa juga kondisi yang gizi buruk ya. Kondisi gizi buruk itu seperti marasmus ya, kelaparan, dan juga kwashiorkor ya. Nah, bisa juga kekurangan defisiensi itu karena gangguan penyerapan atau malabsorpsi ya. Jadi dia makan yang dia makan itu tidak diserap di dalam tubuh ya. Nah, itu seperti penyakit celiak dan juga penyakit Whipple ya pada anak ini biasanya. Di sini tubuh terpaksa mengambil kalorinya jadi dari simpanannya karena intake yang kurang ya, jadi mudah kenyang ya kalau makan. Nah, itu hati-hati. Kita biasanya dimobilisasi terhadap gizi buruk, akhirnya protein itu akan diambil dari jaringannya. Jadi apa, simpanan-simpanan ya pada otot jaringan itu dia akan diambil ya untuk memenuhi metabolisme metabolisme sel dalam tubuh ya. Nah, itu sudah kompensasinya ya, memang secara fisiologi seperti itu. Nah, pada penyakit Whipple ya, selain defisiensi lemak, juga defisiensi protein, karbohidrat, dan penyerapan vitamin. Nah, hal yang
sebelumnya gangguan metabolisme ini yang perlu kita perhatikan adalah pengkajian yang pertama adalah neurologi ya. Neurologi berarti sistem pesarafan seperti tingkat kesadarannya ya, lalu rangsangan ya, simpatis, parasimpatis ya, lalu muskuloskeletal, gerakan ya, lalu jantung, kardiovaskular, lalu gastrointestinal ya, pencernaan, lalu pengkajian ginjal dan masalah metabolisme sendiri ya, gangguan penyerapan, lalu untuk kondisi integumennya ya, dan juga masalah seksual dan reproduksi. Masa keperawatan yang muncul adalah risiko ya, kemungkinan terjadi cedera dan juga bisa mengalami infeksi ya, dengan kelemahan dan perubahan metabolisme. Lalu gangguan citra tubuh ya, dengan perubahan penampilan fisik ya. Nah, lalu perubahan proses pikir juga ya, dengan apa? Ya, mudah marah, tersinggung, dan bisa mengalami depresi ya. Baik, untuk gangguan metabolisme ya, saya rasa cukup. Saya lanjutkan ya, karena ini memang yang orang tua seperti 50 ke atas lah gitu ya. Ini lansia ya. Nah, konsumsi karbohidrat yang lebih baik agar terhindar dari penyakit-penyakit tadi itu gimana, Bu? Oh, biar asupannya baik ya, terserap ya. Iya, jadi dia tetap nggak. Itu maksudnya? Iya, maksudnya dia tuh makan nasi boleh, tapi gimana biar karbohidrat itu nggak berlebih? Ya. Ya. Untuk kasus dengan gangguan metabolisme untuk karbohidrat ya, pada lansia. Nah, kita untuk lansia kita pahami dulu secara fisiologis organ lansia itu sudah mengalami penurunan ya. Nah, untuk memaksimalkan ya agar penyerapan lebih baik, tentunya adalah konsumsi-konsumsi yang bentuknya itu adalah lunak ya, atau yang mudah diserap ya, seperti jus ya. Jus itu kan bagus ya untuk penyerapannya ya, instan juga. Makanan maksudnya gini, jus itu mudah gitu untuk diserap dan juga instan dalam tubuh. Nah, lalu yang jelas komponen dan komposisinya itu TKTP ya, kalau yang sudah lansia ya, tinggi kalori, tinggi protein ya, kalori dalam bentuk hasil dari metabolisme karbohidrat ya. Jadi